Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ainur Sukma Widianti dengan NIM 180-124. Perkenalkan, nama saya Siti Sulaiha dengan NIM 180441100050. Saya Widyananda Harniati, NIM 180441100078. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS implementasi e-government di Indonesia dan dunia. Artian e-government sendiri yaitu merupakan kemerdekaan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Tiga model penyampaian e-government. 1. E-government to citizen atau e-government to customer adalah penyampaian layanan publik informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, e-government to business adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintahan. Yang ketiga, e-government to government adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintah melalui basis data terintegrasi. Implementasi e-government di Indonesia. Globalisasi telah melakukan perubahan pada tatanan kehidupan. Rasa optimis masih terus muncul dan berkembang karena kehidupan politik terus tumbuh dan berkembang melalui kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Respon masyarakat Indonesia cukup baik dalam menghadapi pelaksanaan e-government, sehingga keterlambatan kemajuan sistem bisa diminimalisir. Riset terdahulu juga menunjukkan bahwa e-government di Indonesia masih dalam proses optimalisasi dan peningkatan layanan serta kapasitas. Kota di Indonesia yang sudah menerapkan e-government: 1. Surabaya, 2. Bojonegoro, 3. Binjai, 4. Bandung, 5. Yogyakarta. 6 strategi pemerintah di negara Indonesia dalam menyusun e-government. 1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. 2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. 4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. 5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan peningkatan literasi masyarakat. 6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur, yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Implementasi e-government di dunia. Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, negara-negara di dunia secara bersama-sama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan Millennium Development Goals dalam rangka mendukung konferensi tingkat tinggi masyarakat informasi. Untuk pencapaian MDG, kini berbagai negara di belahan dunia telah mengimplementasikan e-government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, serta geografisnya masing-masing. Tujuan akhir dari implementasi e-government tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat, sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Berikut adalah daftar negara di dunia yang menerapkan e-government berdasarkan
data tahun 2008. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang payung hukum e-government. Setiap segala sesuatu pastinya akan memiliki landasan atau hukum masing-masing. Salah satunya yaitu hukum e-government. Agar dapat memiliki legitimasi sebagai landas hukum, maka penyusunan konsep pengembangan secara sistem informasi nasional harus berlandaskan hukum yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu payung hukumnya yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004. Dan yang kedua yaitu payung hukumnya garis-garis besar haluan negara. Adapun dasar pelaksanaan e-government di tingkat daerah merujuk pada beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Daerah sebagai otonom. Nah, selanjutnya istilah yang berkaitan dengan e-government diantaranya ada e-participation dan e-democration. E-participation adalah istilah e-participation atau e-par dapat dibagi ke dalam dua kata utama, yaitu huruf E dan participation. Huruf E memberikan arti elektronik dan participation bermakna partisipasi atau keikutsertaan. E-participation merupakan bentuk keikutsertaan warga masyarakat atau warga negara di dalam proses demokratisasi yang dilakukan secara elektronik, di mana dukungan teknologi informasi sangat diperlukan sebagai alat penting. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, di dalam situs resminya dinyatakan bahwa e-par adalah keterkaitan masyarakat dan keterbukaan keterlibatan dalam penataan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. UN Desa 2003. E-par memiliki korelasi yang kuat dalam hal implementasi pemerintahan modern yang mensyaratkan hubungan yang erat antara e-gov dan partisipasi. Sedangkan menurut Islam, e-par merupakan suatu proses pengetahuan yang intensif dan masyarakat melakukan proses demokrasi secara digital, di mana demokrasi itu dipahami sebagai proses partisipatif yang bersifat bottom up dan memperdayakan partisipasi orang-orang itu untuk mengambil suatu keputusan yang diharapkan bersama. E-par sebagai sebuah solusi bagi partisipasi warga sudah seharusnya menyediakan layanan untuk melakukan diskusi di ruang publik dan bersama-sama dapat menyelesaikan solusi hingga menghasilkan
suatu kebijakan yang mengikat warga dan pemerintahannya. Manfaat e-participation dalam penerapan e-par yang menekankan pada aspek kepercayaan antara pemerintah dan warganya akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan manajemen antara warga dan pemerintahan, kualitas sosial warga negara, kegembiraan warga karena merasa turut terlibat dalam pengambilan keputusan, serta tingkat penilaian transparan. Untuk istilah yang kedua yang berkaitan dengan e-government adalah e-demokrasi. E-demokrasi atau demokrasi internet adalah kombinasi dari kata elektronik dan demokrasi, di mana menurut istilahnya yaitu menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyebaran demokrasi. Hal ini berarti untuk pemerintahan di mana semua warga negara dewasa dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi, baik dalam proposal dan perintisan undang-undang. E-demokrasi meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebebasan berpolitik yang memungkinkan aktivitas demokrasi dilaksanakan secara bebas dan langsung. E-demokrasi menawarkan akses masyarakat elektronik yang lebih besar untuk proses politik dan pilihan kebijakan atau pemilihan dalam sebuah kebijakan atau keputusan. E-demokrasi adalah kemajuan yang berarti teknologi untuk republik, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan strategi dalam proses politik dan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, e-demokrasi dapat digunakan untuk merujuk kepada kegiatan politik apapun yang melibatkan internet. Sebagai kemajuan untuk republik, e-demokrasi bertujuan agar partisipasi warga lebih luas dan lebih aktif di internet dan teknologi yang lainnya. E-demokrasi memiliki potensi untuk mengatasi cara tradisional antara jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam proses demokrasi dan keseluruhan kebijakan secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa istilah antara kedua istilah itu, e-participation dan e-demokrasi, sangat berpengaruh dalam penerapan e-government. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.